Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Desi Natalia, Agroteknologi 6B. Di sini saya akan menjelaskan sedikit apa yang saya pahami tentang uji mutu lada putih. Lada merupakan salah satu komoditas subsektor perkebunan yang telah memberikan kontribusi nyata sebagai sumber devisa, sumber pendapatan petani, dan penyedia lapangan kerja. Pengolahan lada putih, butiran di tingkat petani masih dilakukan secara tradisional. Buah lada dipanen pada umur 8-9 bulan. Setelah dipanen, lada dimasukkan ke dalam karung dan direndam dalam air mengalir selama 12-14 hari. Selama perendaman terjadi pelunakan dan pembusukan kulit luar, sehingga kulit buah lada mudah dilepaskan dari bijinya. Kulit buah lada dilepaskan dengan cara diinjak-injak, kemudian dicuci dan dikeringkan. Perendaman buah lada yang terlalu lama dapat mengakibatkan lada putih yang dihasilkan berbau busuk dan lumpur, serta aroma berkurang karena hilangnya sebagian minyak atrisi. Lada putih banyak digunakan sebagai penambah citra rasa makanan dengan cara dikonsumsi langsung dalam bentuk bubuk. Pemanfaatan lada putih hasil pengolahan tradisional menjadi lada bubuk banyak terkendala pada aspek keamanan pangan. Produk lada bubuk di dalam negeri umumnya dihasilkan dengan cara menggiling lada putih butiran tanpa melalui proses pengurangan kontaminasi mikroba. Lada bubuk tersebut umumnya tidak memenuhi persyaratan keamanan pangan karena kandungan mikrobanya yang cukup tinggi bila dikonsumsi langsung. Pada praktikum uji mutu lada putih terdapat 3 yang harus kita cari. Yang pertama, lada putih berwarna kehitam-hitaman, cemaran kapang, dan benda asing. Nah, dari hasil praktikum tersebut didapatkan berat dari lada putih berwarna kehitam-hitaman yaitu 4,38% dengan persentase 2,92%. Nah, untuk lada putih berwarna kehitam-hitaman tadi termasuk kelas mutu 2. Untuk yang cemaran kapang tidak ada, maka dari itu masuk ke mutu 1. Nah, untuk yang benda asing ini terdapat berat 0,29 dengan persentase 0,19% yang termasuk ke dalam mutu 1. Yang pertama, saya akan membahas tentang lada berwarna kehitam-hitaman. Nah, untuk lada berwarna kehitam-hitaman adalah lada putih yang berwarna lebih gelap dari lada putih keabu-abuan dan putih kecoklat-coklatan yang dilihat dengan mata langsung. Warna lada putih yang normal adalah putih kekuning-kuningan, putih keabu-abuan, atau putih kecoklat-coklatan. Dari data hasil yang saya bacakan tadi, lada yang berwarna kehitam-hitaman termasuk ke dalam mutu 2 dengan persentase 29,2% yang berarti melebihi maksimal mutu 2 yaitu 2,0. Jadi, lada kehitaman ini itu termasuk ke dalam mutu 2. Kadar lada kehitam-hitaman yang diperoleh pun tergolong cukup tinggi. Lada kehitaman ini terjadi mungkin karena proses pengelupasan kulit dan dekomposisi pada kulit lada yang masih belum sempurna dan karena lamanya perendaman. Perendaman lada yang lama menyebabkan terjadinya proses pembusukan jaringan kulit buah lada oleh mikroba menghasilkan pektat liase yang dapat mendegradasi dinding sel tanaman yaitu dapat memecah komponen pektat dinding sel tanaman sehingga dinding sel mengalami penurunan integritas. Selanjutnya yaitu cemaran kapang. Cemaran kapang adalah biji lada putih yang ditumbuhi kapang yang dapat dilihat dengan mata normal. Penentuannya dengan pemisahan lada yang terkontaminasi kapang secara visual. Lada dianggap berkapang jika tercemar kapang yang dapat dilihat dengan mata biasa. Cemaran kapang yang diperoleh adalah 0% yang berarti masuk ke mutu 1. Dan pada lada putih yang tidak ada cekaman kapang sehingga masuk ke mutu yang baik yaitu mutu 1. Tidak ada cemaran kapang pada biji lada tuh dikarenakan rendahnya kadar di dalam biji lada sehingga menyebabkan fungi sulit tumbuh. Karena salah satu syarat fungi tumbuh yaitu di tempat yang lembab. Selanjutnya benda-benda asing.
Benda-benda asing ini adalah benda lain selain biji lada putih, baik yang berasal dari tanaman lada, misalnya tangkai, kulit, dan daun maupun bahan lain seperti biji-bijian lain, tanah, batu-batuan, dan pasir. Lada dengan kadar benih asing rendah dapat diperoleh apabila proses penanganan pasca panen lada dilakukan dengan higienis, menghindari penghamparan lada di tanah tanpa alas atau penyemburan di pinggir jalan. Pengemasan buah yang segar maupun yang kering menggunakan karung yang bersih. Penggunaan alat perontok lada dan mesin sortasi dapat menekan seminimal mungkin kadar benda asing dalam produk lada. Kadar benda asing yang didapat adalah 0,19%, yang berarti masuk ke mutu 1, di mana maksimal mutu 1 yaitu 1%. Keberadaan kadar benda asing ini dipengaruhi oleh persentase kadar biji lada kehitam-hitaman dan juga lama perendaman. Perendaman yang relatif singkat menyebabkan enzim pada lada belum bekerja secara maksimal sehingga diperoleh kadar benda asing yang tinggi. Sebaliknya, jika semakin lama perendaman, tingkat kadar benda asing pun semakin rendah. Ada beberapa faktor yang dapat menurunkan mutu biji lada putih. Yang pertama, adanya kontaminasi mikroba yang tinggi akibat perendaman yang terlalu lama dan pada tempat yang kurang higienis. Selain itu juga, rendahnya mutu lada putih disebabkan oleh waktu pemetikan buah yang tidak tepat. Terkadang kan petani terlalu dini dalam memanen buahnya sehingga buah lada belum cukup masak, yang dapat mengakibatkan banyaknya lada putih yang kering yang hampa. Selain itu juga dikarenakan karena penjemuran lada yang terlalu lama atau tidak dibolak-balik sehingga dapat menurunkan mutu biji lada putih. Selain itu juga karena pengemasan lada dan karena penggunaan alat perontok lada. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.